Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi seperti biasa di video kali ini gue bakal bahas anime Josenkei berdasarkan novelnya yaitu volume 5. Dan video ini adalah part 2-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini juga isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi saat ini, Tanya lagi mengurus segala dokumentasi untuk meminta pasukan pengganti untuk menggantikan pasukannya yang telah mati. Bagi Tanya, walaupun cuma kehilangan 10 tentaranya, hal itu sangat penting bagi Tanya. Makanya Tanya mau segera mencari pengganti untuk menutup lubang kehilangan tersebut. Tanya sampai sekarang masih berduka dan menyesali karena harus kehilangan 10 tentara yang dia miliki. 10 tentara itu bisa dibilang memiliki banyak pengalaman, makanya Tanya ngerasain kerugian ketika kehilangan mereka. Beberapa waktu berlalu. Saat ini Tanya dan Wes mereka ngobrol. Wes di sini ngasih info tentang perubahan perintah dari staf umum. Jadi pasukan batalion Tanya saat ini tuh bakal menuju ke jalur utama di wilayah timur. Tanya di sini tuh agak kesal nih karena sekarang pasukan barunya tuh masih kurang berpengalaman. Tapi sekarang harus menuju ke jalur utama. Ya, Tanya tuh sekarang bakal memimpin camp group baru. Jadi bisa dibilang mereka semua adalah pasukan baru milik Tanya. Tanya sekarang sama Wes masih diskusi tentang gimana cara untuk melatih anggota baru supaya siap di medan perang. Gak lama saat ini datanglah Visha. Visha di sini ngasih info yang berasal dari armada udara. Tanya melihat ada foto-foto tentang kerusakan kapal besar yang sebelumnya tuh diserang sama pasukan Tanya. Oh ya, di sini armada udara tuh ngasih laporan ke Tanya tanpa melalui atasan. Jadi ya bisa dibilang langsung ngasih secara pribadi ke Tanya. Tanya di sini tentunya berterima kasih atas laporan dari armada udara. Dan Tanya menyuruh Visha untuk ngasih alkohol sebagai balas budi untuk armada udara. Tanya saat ini mutusin untuk bergerak. Dan Tanya sekarang merintahin bawahannya untuk segera mengumpulkan pasukan. Di sini ada perdebatan nih antara Tanya dan juga Wes. Wes di sini ngerasa kalau Tanya sekarang bertindak tanpa perintah atasan dan Tanya membuat keputusan sendiri. Makanya Wes tuh di sini mengingatkan Tanya. Tanya di sini jelasin semuanya kepada Wes. Dan Tanya juga meyakinkan Wes kalau langkah yang diambil adalah langkah yang tepat. Dan itu nggak bertentangan dengan perintah sebelumnya dari staf umum. Di sisi lain, saat ini Kolonel Mikel mendapatkan misi untuk mengawal kapal besar yang rusak untuk sampai di rumah. Nah, batalion Mikel saat ini bersemangat karena mereka tuh mendapatkan kesempatan yang bagus untuk memenuhi ekspektasi para petinggi. Di sisi lain, saat ini pasukan Tanya udah mendatangi kapal selam U-152 yang dipimpin sama Kapten Von Scrap. Nah, Scrap saat ini terkejut karena Tanya ternyata mau menyerang pangkalan angkatan laut dari musuh. Dan Tanya tuh berniat untuk menghancurkan kapal besar musuh dengan bantuan kapal selam.
Tanya dan Scrub saat ini diskusi untuk sharing pengetahuan. Scrub di sini jelasin tentang situasi kapal selam miliknya. Tujuannya supaya Tanya tuh bisa mengerti tentang situasinya. Scrub di sini jelasin kalau kapal selamnya adalah kapal yang buruk dan untuk saat ini hanya bisa digunakan untuk pengintaian. Jadi kapal selamnya tuh nggak bisa menembakkan torpedo. Scrub di sini ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya mau membantu Tanya dalam menyerang pangkalan musuh. Tapi saat ini nggak bisa karena cacatnya kapal selam yang dia miliki. Tanya di sini mengerti. Itu artinya pasukan Tanya yang bakal menghadapi pangkalan sendirian. Singkat cerita, pasukan Tanya bergerak. Dan saat ini Visa melihat Tanya berdoa. Visa ini nggak ngerti kenapa ketika berperang Tanya tuh selalu memanjatkan sebuah doa. Padahal Tanya tuh nggak percaya sama Tuhan. Visa saat ini hanya merinding ketika Tanya memanjatkan doa sambil tersenyum dengan jahat. Ya, setiap kali Tanya udah memanjatkan doa, hal itu tentunya bakal menjadi bencana bagi musuh. Di sisi lain, saat ini musuh udah ngerasain firasat yang buruk ketika melihat sihir yang bakal dikeluarin sama Tanya. Ya, musuh saat ini terlihat mulai panik dan mereka mencoba untuk lari. Sayangnya hal itu udah terlambat. Serangan Tanya mengenai musuh dan saat ini banyak warna merah darah yang berceceran di mana-mana. Tanya saat ini tertawa seperti orang gila setelah dia tuh membunuh banyak musuh di pangkalan dengan mudah. Saat ini Tanya menyuruh batalionnya untuk bersiap melakukan ledakan hebat di pangkalan pelabuhan. Pasukan Tanya sekarang merinding ketika Tanya memerintahkan langsung dengan aura yang haus membunuh. Pasukan Tanya di sini tuh ketakutan kalau misalkan mereka tuh gagal dalam melakukan ledakan. Jadi ya mau gak mau kalau pasukan Tanya tuh harus berhasil dalam melakukan misi yang udah dikasih sama Tanya. Pasukan Tanya saat ini mulai melakukan peledakan dan terlihatlah ledakan yang besar. Di sisi lain saat ini Loria mendapatkan laporan dari para bawahannya. Salah satunya laporan tentang kapal besar yang dihancurkan sama kekaisaran. Loria juga saat ini tuh mendapatkan laporan tentang iblis yang telah menyerang kapal besar. Ya, yang dimaksud adalah Tanya. Mendengar itu, Loria saat ini menjadi penuh gairah. Dia tuh gak peduli dengan jumlah korban yang mati. Yang terpenting bagi Loria, dia tuh bisa mendapatkan info tentang cinta sejatinya. Loria di sini ngasih tahu bawahannya untuk ngasih hadiah kepada Mikel yang udah berjuang di kapal yang besar. Hingga akhirnya Mikel berhasil selamat sehingga bisa mendapatkan info tentang Tanya. Tentunya di sini beberapa orang bingung kenapa kegagalan harus dikasih hadiah. Walaupun gitu mereka tetap mengikuti perintah Loria. Saat ini Loria menyuruh seluruh bawahannya untuk keluar ruangan. Dan saat ini Loria dipenuhi sama nafsu. Loria di sini tuh sangat senang karena Mikel tuh bisa bertahan dari pembantaian sehingga bisa ngasih laporan yang penting. Loria ini sangat sangbrut ke Tanya. Dan dia tuh membayangkan hal cabul tentang Tanya. Di sisi lain saat ini Drake lagi bersedih karena lagi-lagi harus kehilangan teman-temannya dalam perang. Ya, pasukan Drake udah menjadi korban dari serangan Tanya. Gak lama Drake didatangi sama politikus sekaligus tentara dari Letnan 1 Federasi yang bernama Lilia. Ya, intinya Lilia tuh ngasih tahu kalau federasi tuh menganut reward and punishment. Dan federasi itu sangat menghargai sekutu mereka yaitu Commonwealth. Di sini ketika Drake sama Lilia lagi ngobrol, tiba-tiba datanglah Mary.
Mary di sini ngasih laporan tentang rencana pemakaman tentara. Nah, karena sekarang mereka lagi ada di Federasi, Drake kasih tahu kalau pemakaman tentara bakal dilakuin di Federasi. Tentunya Mary terkejut karena tentara Commonwealth tuh sekarang malah mau dimakamkan di negara orang. Drake di sini tegasin kalau tentara Commonwealth tuh punya aturan untuk mengubur tentara di tempat di mana mereka saat itu mati. Makanya Drake tuh mau nguburin tentara di negara Federasi. Alasannya karena para tentara Commonwealth saat itu mati bertugas ketika lagi bekerja sama dengan tentara Federasi di wilayah Federasi. Di sini Mary masih gak setuju, tapi Drake tetap sama budaya dan kebiasaan tentara Commonwealth. Drake juga di sini ngasih tahu kalau Federasi itu sekarang udah menyiapkan pemakamannya. Dan kalau sampai nggak jadi dimakamkan di Federasi, hal itu bisa memicu konflik negara. Lilia juga di sini tuh ngerasa kalau pendapat Mary ada benarnya. Jadi sangat wajar kalau tentara tuh harus dimakamkan di kampung halaman. Lilia di sini ngasih saran sebaiknya para tentara dimakamkan di Commonwealth. Drake di sini mengerti, tapi untuk sekarang Drake ngasih tahu kalau tentara-tentaranya tuh bakal tetap dimakamkan di Federasi. Dan kalau misalkan situasinya udah nggak dalam situasi perang, mungkin makamnya tuh nantinya bisa dipindahkan ke Commonwealth. Di sini juga terjadi beberapa obrolan tentang perang. Ya, sejak ngobrol, Lilia sama Mary itu saat ini menjadi dekat dan mereka pun berteman. Di sisi lain saat ini pasukan Tanya ada di timur. Tanya sekarang tuh gak semangat karena dia tuh sekarang harus memimpin pasukan-pasukan baru yang tergabung dalam camp group yang baru. Tanya dan beberapa bawahannya yang memimpin pasukan, mereka tuh saat ini diskusiin soal pasukan baru yang baru aja dibentuk sama staf umum. Gimana pun juga Tanya harus memimpin camp group baru, makanya dia tuh harus segera untuk mempersiapkan beberapa hal supaya pasukannya tuh udah siap berperang. Saat ini camp group Tanya masih terus melakukan pelatihan. Tanya mau kalau pasukannya tuh nanti bakal siap dalam berperang. Makanya dia tuh mau manfaatin waktu sebaik mungkin untuk latihan. Saat ini Tanya dapat laporan tentang adanya 2 brigade Federasi yang mendekat ke jalur patroli. Tanya saat ini kesal karena musuh menyerang di malam hari. Dan hal itu sangat merepotkan. Tanya juga saat ini tuh mengutuk perbuatan komunis dari negara Federasi. Tanya saat ini menyuruh pasukan patroli untuk mundur karena kalau maksa yang ada mereka tuh bakal hancur. Nah, karena saat ini dalam kondisi malam hari, Tanya juga di sini tuh merintahin para komandan untuk berhati-hati supaya nggak salah tembak ke teman sendiri. Tanya saat ini diskusi dengan beberapa bawahannya yang punya jabatan yang tinggi. Mereka tuh harus melakukan sesuatu karena serangan tersebut. Di sini, mereka tuh masih nggak nyangka kalau musuh ternyata langsung nurunin pasukan besar 2 brigade hanya untuk melawan 1 camp group. Bisa dibilang 2 brigade terlalu banyak. Saat ini, ketika lagi diskusi, Tanya tuh di sini mempertanyakan kenapa Kapten Ton sampai saat ini masih belum ikut kumpul untuk rapat. Padahal jalannya rapat udah lama. Tanya di sini kesal karena nggak ada kabar dari Kapten Ton. Tanya di sini merintahin Letnan Tospan untuk menghubungi dia dengan Kapten Ton. Ya, Tospan ini adalah perwakilan dari Ton. Makanya Tanya tuh mau kalau Tospan untuk menghubungkan dia dengan Kapten Ton. Di sini Tospan terlihat agak gelisah. Tanya di sini mendesak untuk ngasih tahu apa yang terjadi.
Nah, karena terus didesak sama Tanya, Tospan pun akhirnya ngasih tahu kalau Ton sekarang tuh lagi melakukan pengintaian. Tanya di sini marah karena Ton bertindak tanpa perintahnya. Tanya di sini ngasih tahu kalau pengintaian yang dilakuin sama Ton sekarang, hal itu adalah tindakan yang bodoh. Tanya saat ini dia marah, dan Tanya pun di sini mulai merintahin bawahan yang dia percaya. Ya, Tanya di sini merintahin Grunts. Tanya di sini menyuruh Grunts untuk mengambil alih komando para tentara yang ada di bawah komando dari Ton. Tanya di sini menyuruh Grunts untuk menjalankan strategi yang sama seperti di Renegade. Ya, strategi yang dimaksud adalah strategi bertahan. Tospan di sini protes karena Tanya mau mencabut Kapten Ton dalam memimpin pasukan. Bagi Tospan, Kapten Ton adalah pemimpin yang baik. Tospan di sini jelasin kalau Ton bertindak berdasarkan situasi yang terjadi, dan situasi yang sekarang tuh cocok untuk melakukan pengintaian. Jadi harusnya walaupun tanpa perintah, kalau ada jalan yang lebih baik harusnya hal itu dilakuin. Makanya Ton sekarang melakukan pengintaian. Tanya di sini mengambil senjatanya dan ngarahin pistol ke arah Tospan. Tanya di sini tegasin kalau dia tuh nggak mau mendengarkan omong kosong dari pembelaan Tospan yang memang disuruh sama Kapten Ton. Tospan saat ini jadi pucat dan dia tuh takut sama Tanya. Tanya di sini tegasin kalau dia sekarang bakal menganggap kalau Ton adalah orang yang hilang. Jadi karena bertindak sendirian, Tanya bakal menganggap kalau Ton sekarang adalah orang menghilang. Jadi statusnya tuh nggak jelas masih hidup atau udah mati. Nah, karena statusnya udah dibuat gak jelas, jadi sangat wajar kalau komando pasukan Ton bakal diserahkan ke orang lain. Dan kalau misalkan nantinya Ton masih hidup, Tanya mau kalau Ton menghadap ke dia. Jadi untuk sekarang Ton bakal dianggap statusnya menghilang. Jadi nggak jelas masih hidup atau mati. Saat ini Tanya mulai jelasin rencananya. Nah di sini karena tentara-tentara baru nggak ngerti sama Tanya pun di sini jelasin simpelnya. Ya, jadi mereka tuh bakal bertahan dari serangan musuh yang sekarang. Tanya yakin kalau serangan pertama musuh pasti nggak bakal bisa bertahan lama. Dan ketika musuh udah mulai lelah, barulah pasukan lapis baja bisa balik menyerang. Tospan dan Kapten Ahren di sini ngasih pendapat. Intinya, Ahren tuh menganggap kalau lebih baik menggunakan pasukan batalion penyihir 203 untuk melakukan serangan balik melawan musuh. Jadi pasukan lapis baja juga sebaiknya tuh ikut bertahan. Jadi daripada ikut menyerang, lebih baik pasukan lapis baja bertahan. Tanya di sini ngasih tahu kalau dia tuh tetap mau kalau unit lapis baja yang digunakan untuk melakukan serangan balik. Jadi pasukan unit baja nggak perlu bertahan. Di sini Ahren ngomong kalau unit baja tuh lebih baik digunakan untuk bertahan. Jadi daripada nyerang balik lebih baik bertahan. Tanpa pasukan unit baja pertahanan tuh bakal sulit dan bakal memakan banyak korban. Tanya di sini jelasin kalau situasi sekarang tuh beda dari situasi biasanya. Tanya ngasih tahu kalau sekarang semuanya tuh tergabung dalam sebuah camp group. Jadi mereka tuh punya pasukan artileri, infanteri, maupun penyihir yang bisa melakukan pertahanan. Jadi bisa dibilang banyak pasukan yang bisa melakukan pertahanan. Makanya Tanya tuh mau menjadikan unit lapis baja sebagai senjata yang bisa melakukan serangan balik menghadapi musuh. Setelah penjelasan dari Tanya, saat ini pasukan pun langsung bergerak di medan pertempuran. Oh ya, di sini maksudnya bertahan tuh mereka tuh nggak mendatangi musuh secara langsung. Jadi yang dimaksud bertahan, mereka tuh nggak jauh dari wilayah mereka.
Jadi ya tetap aja ada saling adu tembak. Cuma pasukan Tanya tuh nggak bakal bergerak keluar dari area yang udah ditentukan. Nah makanya itu disebut bertahan. Jadi pasukan Tanya tuh sekarang nggak bakal mendatangi musuh. Dan ya ketika waktunya udah tepat, barulah pasukan Tanya bergerak untuk mendatangi musuh dan melancarkan serangan balik. Saat ini perang di malam hari pun dimulai. Terdengar suara tembak menembak dari jauh. Tanya saat ini hanya mengamati perang sambil menunggu laporan-laporan dari para bawahannya. Tanya terus memantau situasi terkini dari medan perang. Dan dia tuh membuat keputusan strategi tentang apa yang bakal dilakuin sama pasukannya. Saat ini, Tanya tuh dapat laporan tentang musuh yang gak terlalu memberikan tekanan. Jadi bisa dibilang serangan musuh gak maksimal. Dan itu seperti ditahan-tahan. Tanya di sini tentunya curiga sama tindakan aneh dari musuh. Dan dia tuh sekarang mikirin apa yang lagi direncanain sama musuh. Tanya pun saat ini menyuruh Visa untuk melakukan pengintaian terhadap musuh. Gak lama saat ini, Tanya mendapatkan laporan dari Visa. Visa ngasih info kalau tentara musuh juga ternyata adalah kumpulan tentara baru. Jadi mereka tuh berperang terpusat dari jangkauan suara komandan mereka. Makanya pasukan musuh tuh sekarang gak terlalu memberikan tekanan. Tanya di sini senang dengan info yang udah dikasih sama Visa. Dan Tanya juga ngasih tugas baru untuk Visa. Jadi Visa tuh disuruh untuk melakukan pengawasan dalam membantu serangan balik yang bakal mereka lakuin dengan menggunakan lapis baja. Saat ini banyak tank baja dari pasukan Tanya yang mulai bergerak untuk melakukan serangan balik. Saat ini musuh ditembaki sama tank yang mulai mendekat ke arah mereka. Banyak ledakan yang terjadi. Saat ini juga Tanya tuh masih penasaran di mana letak Kapten Todd. Bisa dibilang sekarang perang telah dimulai. Tapi sampai sekarang Kapten Todd masih belum terlihat. Dan kabarnya sampai sekarang tuh masih belum jelas. Saat ini Tanya dapat info soal Kapten Ahren yang udah berhasil memimpin pasukan lapis baja dalam membasmi banyak musuh. Ahren sekarang tuh minta pasukan infanteri untuk membantu pasukannya. Tanya pun di sini langsung merintahin pasukan infanteri untuk mensupport pasukan lapis baja. Singkatnya, ketika matahari terbit, pasukan camp group yang dipimpin sama Tanya pun akhirnya meraih kemenangan. Ya, pasukan federasi dibuat gak berkutik. Di udara mereka terus ditembaki, dan di darat pun terus ditembaki. Saat ini, Tanya memuji pasukannya karena udah berhasil memenangkan peperangan. Dan setelah itu mereka tuh berpesta untuk merayakannya. Sambil pesta, mereka tuh ngobrolin beberapa hal tentang perang untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya. Mereka juga saling puji karena keberhasilan perang tuh bisa terjadi. Itu semua berkat kerjasama semua orang. Sebelum istirahat untuk tidur, Tanya di sini tegasin kepada Tospan untuk jangan pernah mengikuti jejak Ton yang saat ini tuh nggak mengikuti perintahnya. Untuk sekarang, Tanya ngasih tahu kalau dia tuh memaafkan Tospan atas kejadian dari Ton. Tapi untuk kedepannya, Tanya tuh nggak bakal memaafkan kesalahan yang sama. Setelah itu Tanya pun akhirnya pergi dan pasukan lain juga lanjutin pestanya. Saat ini ketika bangun tidur, Tanya tuh ngerasain hawa yang dingin. Dan ketika keluar tenda, Tanya di sini punya firasat kalau musim dingin telah tiba. Tanya saat ini frustasi karena musim dingin ternyata bakal datang di waktu yang gak tepat. Perang saat bersalju adalah sesuatu yang tentunya sangat sulit.
Tanya saat ini pun bergerak dan dia tuh menyuruh bawahannya untuk membuat persiapan musim dingin. Di sisi lain, Zetour juga saat ini kesal ketika melihat cuaca. Zetour pun akhirnya menyuruh bawahannya untuk mengatur perencanaan dalam menghadapi musim dingin. Ya, tentunya ada juga diskusi antara Zetour dan Rudersdorf. Dan mereka tuh diskusiin mengenai datangnya musim dingin yang tiba-tiba dan itu nggak sesuai prediksi. Saat ini di bulan November, negara federasi juga nyiapin untuk persiapan musim dingin. Dan saat ini ada rapat di federasi. Mereka di sini tentunya rapatin soal mengatasi kekaisaran yang sampai sekarang tuh masih terus berperang. Kekaisaran tuh seolah-olah mau terus berperang dalam melawan dunia. Dan musuh kekaisaran tuh sekarang bisa dibilang sangat banyak. Saat ini, Dewan di federasi itu sangat yakin kalau federasi itu pasti mampu dalam mengatasi kekaisaran. Dan mereka tuh saat ini sangat percaya diri. Tapi nggak lama, Dewan tuh dapat kabar soal kekaisaran. Loria saat ini sambil gemetaran, dia tuh ngasih info tentang kekaisaran yang sekarang bekerja sama dengan kelompok separatis federasi. Sekarang ruang dewan yang diisi sama komunis pun langsung hening. Ya, tadinya mereka tuh membiarkan perang antara orang-orang nasionalis federasi melawan kekaisaran. Para komunis tuh berharap kalau mereka saling menghancurkan. Tapi ternyata sekarang orang-orang nasionalis dari federasi, mereka tuh ternyata malah bekerja sama dengan kekaisaran. Ya, kekaisaran tuh mau membantu para nasionalis untuk merdeka dari para komunis. Orang-orang komunis saat ini terkejut dan mereka tuh terlihat panik. Para dewan federasi itu selalu menganggap kalau kekaisaran tuh nggak bagus dalam membuat sekutu. Dan sejauh ini kekaisaran tuh harusnya nggak punya sekutu. Tapi ternyata sekarang kekaisaran tuh udah berubah dan mereka tuh ternyata bisa membuat sekutu. Saat ini Dewan Federasi yang udah dikuasai sama komunis, mereka pun akhirnya diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin. Beberapa hari berlalu. Saat ini Tanya mendapatkan info dari staf umum tentang bekerja sama dengan kelompok separatis. Tanya saat ini tersenyum dan ngasih tahu bawahannya untuk segera bebasin tahanan-tahanan separatis federasi. Tanya juga tentunya diskusi dengan para bawahannya. Para bawahan di sini tuh mau kejelasan tentang kenapa mereka tuh harus membebaskan kelompok separatis. Gak lama terdengar suara radio. Ya, itu adalah pidato dari Zetour. Intinya, Zetour tegasin dalam pidato kalau kekaisaran tuh sangat menginginkan perdamaian. Makanya kekaisaran tuh membuat sekutu dengan kelompok-kelompok nasionalis. Kekaisaran gak mau perang lagi. Bisa dibilang saat ini kekaisaran tuh berperang hanya untuk mempertahankan diri. Kekaisaran tuh bisa dibilang saat ini gak mau merebut tanah orang. Dan kekaisaran tuh sekarang cuma mau mempertahankan tanah mereka. Jadi bisa dibilang yang diinginkan kekaisaran sekarang tuh adalah kedamaian dunia. Zetour di sini pidato dengan penuh emosi yang menyentuh. Ya, para pemimpin nasionalis dari negara-negara tetangga, mereka juga mendengar pidato Zetour yang menginginkan perdamaian antar negara. Zetour di sini tegasin kalau kekaisaran tuh butuh kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan perdamaian. Zetour tuh berharap kerjasama dari berbagai pihak bakal menciptakan masa depan dunia yang jauh lebih baik. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Nopal, Renan, Halvin, Mastermind X, Sukor 035, Sukasa, Denny Trips, Kapet Baldi, Randy Alfred,
Juli, Ragil Bailhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, Rev, Sasuga, Kuwasama, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.